Analisis kebutuhan atau need assessment merupakan suatu cara untuk menentukan ada atau tidaknya kesenjangan antara kenyataan dengan yang diinginkan, atau menentukan kelayakan suatu keadaan. Jadi, analisis kebutuhan masyarakat adalah suatu aktivitas mengenali dan mengurangi berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan belajar menurut Juju Surjana 2009, kebutuhan belajar dapat diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Kaufman menyebutkan bahwa masalah adalah selected gap, yakni adanya perbedaan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang dengan standar normatif atau tujuan yang telah ditetapkan. Itu ada jenis-jenis kebutuhan belajar masyarakat. Kebutuhan belajar beragam hingga setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar yang dirasakan oleh seorang yang berada di daerah pedesaan mungkin akan berbeda dengan kebutuhan belajar yang dirasakan apabila orang tersebut tinggal di kota. Menurut Jajat dan IP 2011 mengemukakan kebutuhan masyarakat dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu ada kebutuhan belajar terasa, yakni kebutuhan yang segera dapat dirasakan dan diketahui langsung oleh masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Misalnya bagaimana menambah penghasilan, bagaimana mempromosikan usaha, koperasi, dan cara memasarkan hasil belajar di PKBM, dan bagaimana membudidayakan ikan. Kedua itu ada kebutuhan terduga, yaitu kebutuhan yang tidak dirasakan dan diketahui langsung oleh sasaran, namun diduga dan dikehendaki orang lain, antara lain seperti pada tokoh masyarakat dan kebijakan pemerintah, baik lokal, regional maupun nasional. Contohnya itu pemberantasan buta huruf, keluarga berencana, penggunaan bahasa nasional, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tujuan analisis kebutuhan belajar masyarakat. Menurut Davis 2005 mengemukakan analisis kebutuhan belajar sedikitnya mengandung 4 tujuan. Yang pertama ada memberikan suatu tempat untuk mulai. Data atau informasi yang telah terkumpul akan memberikan pijakan awal dalam merancang program pembelajaran. Yang kedua ada memberikan arah. Dimilikinya data atau informasi akan memberikan arah atau jalan untuk menyusun rancangan program pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki. Yang ketiga memberikan jawaban tentang pertanyaan mengapa. Dimilikinya data atau informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan yang akan memberikan alasan atau penjelasan secara empiris dan teoritis mengenai sejumlah pertanyaan untuk akan muncul. Dan terakhir ada memberi dasar untuk meneruskan atau menghentikan suatu program. Dimiliki data atau informasi memberikan dasar atau pijakan dalam menyusun program pembelajaran selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip analisis kebutuhan belajar masyarakat. Yang pertama ada kekinian. Kebutuhan masyarakat yang dianalisis harus menggambarkan dan berdasarkan atas kebutuhan yang dipenuhi sekarang dan yang akan datang. Yang kedua akuntabilitas. Berdasarkan LAN dan BPKP tahun 2000 mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum masyarakat kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang ketiga, komprehensif. Analisis kebutuhan belajar masyarakat dalam kegiatan hendaknya dilakukan secara menyeluruh. Dalam kegiatan pembelajaran, masyarakat mencakup seluruh komponen yang terlibat pada aktivitas masyarakat tersebut. Yang keempat, objektif. Prosedur analisis kebutuhan belajar masyarakat dalam kegiatan pembelajaran, masyarakat hendaknya melindungi hasil temuan analisis dari kepentingan pribadi dan menyimpan penyimpangan dari semua yang terlibat dalam analisis. Yang kelima, transparan.
Pada dasarnya, analisis kebutuhan belajar masyarakat dalam kegiatan pembelajaran masyarakat dapat dijadikan sebagai refleksi dari responden atau pelanggan dan anggota masyarakat, di mana dalam kegiatan pembelajaran masyarakat melaksanakan, baik secara tertulis maupun lisan. Yang keenam, peningkatan keberlanjutan. Peningkatan keberlanjutan adalah suatu tindakan manajemen terhadap adanya ketidaksesuaian antara produk layanan yang dihasilkan dengan persyaratan pelanggan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini dapat dilihat pada hasil analisis kebutuhan belajar yang didasarkan pada kemungkinan keberhasilan pencapaian tujuan, tugas, dan fungsi masyarakat. Yang kedelapan, fungsional. Aktivitas analisis kebutuhan belajar masyarakat diarahkan pada kebermanfaatannya dalam kehidupan masyarakat.